Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya guys, berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Masih hangat ya guys, kedatangan dari Paus Fransiskus ke Indonesia kemarin yang disambut sangat berlebihan ya guys oleh Kemenak dan Kominfo, juga MUI setuju untuk meniadakan azan maghrib agar tidak mengganggu acara misa yang disiarkan secara live di televisi Republik Indonesia. Dan berikut ada surat terbuka, yaitu dari Kesultanan Kerajaan Samawa atau Sumbawa Daulah Abbasiyah yang ditujukan Imam Besar Masjid Istiqlal, di mana kita ketahui bahwa titik kumpul acara penyambutan untuk Paus Fransiskus ini berada di Masjid Istiqlal ya guys. Mari kita simak tanggapan dari kanal YouTube Our Life Muslim Channel tentang surat pernyataan, ya, surat terbuka atau pernyataan sikap dari Kerajaan Taliwang Samawa atau Sumbawa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembacaan Injil di Masjid Istiqlal kaum muslimin. Itu tentu perbuatan yang sangat keji kaum muslimin. Ya, masjid yang seharusnya dijadikan tempat untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi justru di dalam masjid dibacakan ayat-ayat yang mengajak untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat kesyirikan. Ini musibah besar kaum muslimin, ya. Musibah besar. Ini menunjukkan bahwa ketauhidan orang-orang yang mereka beragama Islam yang terlibat dalam acara tersebut, ya, akidah mereka ini akidah yang jeblok kaum muslimin. Ya, ketauhidan mereka ini jeblok. Ya, kok bisa-bisanya masjid yang dijadikan tempat yang seharusnya untuk mentauhidkan Allah malah dijadikan tempat untuk kesyirikan. Itu namanya mencampur adukkan sesuatu yang hak dan yang batil. Dan alhamdulillah dari kejadian tersebut ini sudah ada yang merespon, yang kemudian memberikan surat terbuka, ya, seruan terbuka, dan juga memberikan pernyataan sikap terhadap tindakan orang-orang yang terlibat dalam acara tersebut, ya, terkhusus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, ya. Ini surat terbuka atau seruan terbuka dari Kerajaan Taliwang, Kesultanan Samawa Sumbawa, Daulah Bani Abbasiyah, yang beralamat di Jalan Mongin Sidi, nomor 2, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kode pos 84455, ya. Nomor HP 0821 479 44594. Dan surat ini ditujukan terkhusus kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta di tempat. Seruan terbuka dan pernyataan sikap Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa Sumbawa menyikapi adanya video yang beredar terkait kegiatan nyanyi di tempat utama sholat Masjid Istiqlal, maka kami zuriat Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa Sumbawa menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama,
menyesalkan sikap pengurus Masjid Istiqlal atas langkah yang memberi ruang tempat utama sholat Masjid Istiqlal untuk proses nyanyian. Ini adalah pelecehan kepada dinul Islam dan jelas haram. 2. Mendesak pengurus Masjid Istiqlal untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam Indonesia dan dunia atas hal tersebut di atas. 3. Mendesak kepada Majelis Ulama Indonesia MUI untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini dan sekaligus meminta mereka bertaubat nasuha. Demikian surat terbuka dan pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan atas langkah cepat para pihak memberikan klarifikasi, pertanggungjawaban atas ini akan memberi hal baik bagi informasi kekinian dan kebaikan bagi umat Islam Indonesia. Jazakallah khairan katsira. Kamis 4 September 2024. Tertanda Muhammad Sahril Amin, Zuriat Raja Taliwang Sultan Samawa, Dea Mas Madinah Sultan Muhammad Kaharudin Shah III. Ini kaum muslimin ya, ini surat terbuka. Akan tetapi kami pesimis kaum muslimin ya. Pesimis bahwa orang-orang yang terkait acara tersebut mau memberikan klarifikasi, mau meminta maaf. Ya karena ya mereka, kita tahu posisi mereka ini sudah kuat lah kaum muslimin ya. Sudah kuat mereka ini. Yang kemarin kejadian yang rencananya akan ada seminar PKUMI ya, Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, yang rencananya akan dihadiri oleh tokoh Yahudi. Ya, itu saja banyak kritikan, mereka nggak ada klarifikasi, ya, mereka nggak ada permintaan maaf. Justru malah ngeles, katanya acara tersebut tidak pernah direncanakan. Padahal sudah jelas-jelas ya flyer acara tersebut sudah disebarkan. Dan jelas narasumber yang menjadi pembicara di dalam acara seminar PKUMI tersebut, pendidikan kader ulama tersebut, ya, pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal tersebut, itu jelas-jelas narasumbernya adalah orang dari American Jewish Committee. Dan itu jelas-jelas sebuah lembaga yang terafiliasi dengan Yahudi Israel. Ketika flyer acara tersebut itu beredar, banyak kritikan, ya, mereka tinggal hapus saja. Ya, dan juga kemudian imam besarnya ketika ditanya tentang masalah tersebut, ya dia ngeles, mengatakan acara tersebut tidak pernah direncanakan, dan kemudian berbagai macam alasan lainnya. Ya itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu ketika rame-ramenya ada kunjungan dari 5 tokoh NU ke Israel, ya. Kemudian berbuntut panjang, akhirnya terbongkarlah gerakan-gerakan yang berafiliasi dengan Yahudi Israel, ya, termasuk yang ada di Masjid Istiqlal. Ya, jadi kami sangat pesimis ya, surat tersebut akan diaminkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama, ya, dan juga orang-orang yang terkait dengan jalannya acara tersebut kaum muslimin. Ya. Apalagi hanya sekedar berharap kepada Majelis Ulama Indonesia. Ya. Ya, kalau kita baca poin 3 itu tadi kaum muslimin, ya kan mendesak kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini dan sekaligus meminta mereka taubat nasuha. Majelis Ulama Indonesia ini siapa? Punya kekuatan apa coba ya? Sedangkan kemarin ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram salam lintas agama yang ada salam macam-macam itu, ya, itu ditolak mentah-mentah sama Pak Yakut, nggak diaminkan sama sekali. Justru malah, ya kalau bagi kami ya malah Majelis Ulama Indonesia itu justru direndahkan serendah-rendahnya. Karena apa? Baru saja MUI mengeluarkan fatwa haram salam lintas agama, ya, besoknya Menteri Agama berpidato langsung dengan jelas, ya, difasihkan memberikan salam lintas agama. Coba,
punya kekuatan apa MUI? Ya, apalagi meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini. Itu hal yang mustahil. Ya. Jadi sekarang ini kita ya cuma bisa sabar-sabar saja ya, sambil berdakwah, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang seperti itu ya Allah Subhanahu wa taala segera berikan keputusan. Ya kalau kita berharap ada orang-orang yang mengganti mereka, itu sepertinya sangat kecil kemungkinan. Akan tetapi ya namanya itu usaha ya, barangkali ada hasilnya ya kita hargai kaum muslimin ya. Tapi kalau melihat realita yang ada ya, ini sangat kecil kemungkinan, bahkan mustahil ya, mustahil tuntutan dari kerajaan Taliwang ini dikabulkan oleh Majelis Ulama Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Tapi kita tunggu saja kaum muslimin. Ya, apakah nanti ada video klarifikasi atau tidak ya. Dan kalaupun ada video itu nggak bakal video permintaan maaf ya. Justru malah video yang dibuat untuk membenarkan tindakan mereka. Itu yang malah mungkin terjadi. Makanya yang terpenting sekarang ini ya, kita gencar mendakwahkan tauhid ya. Bagaimana tauhid yang benar sehingga mereka faham akan prinsip wala dan barok ya. Kepada siapa kita harus memberikan loyalitas kita dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Sehingga kalau mereka sudah faham terhadap tauhid ya, tidak akan terjadi lagi yang namanya penolakan pembangunan masjid, penolakan kajian ya, dengan alasan yang macam-macam lah. Ya, apakah perbedaan pemahaman dan lain sebagainya. Ya, sementara dengan orang-orang kafir mesra seperti itu kaum muslimin. Ya kita lihat kaum muslimin, penyambutan Paus Fransiskus ya, GP Ansor mencium-cium tangannya. Naudzubillah min dzalik. Serendah itu umat Islam. Ya, padahal umat Islam ini umat yang mulia di atas segala umat. Ya, seharusnya Paus yang mencium tangan umat Islam, bukan umat Islam malah mencium tangannya. Naudzubillah min dzalik, merendahkan diri di hadapan tokoh-tokoh orang-orang kafir. Ini kan namanya merendahkan muruah seorang muslim kaum muslimin. Ya. Apalagi kami geli melihat video, melihat foto dari Imam Besar Masjid Istiqlal yang mencium keningnya Paus Fransiskus ya. Sementara di sisi lain ya, ada berita yang mengatakan bahwa Paus Fransiskus itu menyarankan gereja Katolik memberkati pasangan sesama jenis walau pernikahan tak diakui. Ya. Jadi kami melihat foto mencium kening ini kok rasanya geli, jijik gimana kaum muslimin ya. Ini nggak ngerti ciuman ini artinya ciuman apa kaum muslimin. Kalau ciuman kasih sayang, ya kasih sayang secara manusiawi ya, sesama manusia, sesama makhluk ya, seharusnya kalau kasih sayang sesama makhluk itu ya kita sebagai umat Islam pasti berharap mereka masuk Islam ya, karena kalau mereka tidak masuk Islam ya cinta kita hanya berhenti di dunia kaum muslimin ya. Tapi kalau kita berharap mereka masuk Islam dan mereka masuk Islam, cintanya bisa kekal abadi sampai di akhirat ya, karena kita akidah yang benar bahwa agama yang benar ini hanyalah Islam, dan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memilih agama selain Islam, maka di akhirat nanti akan merugi, nggak akan masuk surga. Jadi kita pasti berharap orang-orang yang kita cintai atas dasar kemanusiaan, ya pasti kita berharap mereka akan masuk surga supaya cintanya kekal abadi sampai di akhirat nanti. Ya, tapi ini enggak kaum muslimin. Ya, atas nama toleransi justru malah ya siar-siar Islam dikerdilkan. Ya, azan di media ditiadakan demi berlangsungnya acara live misa di televisi. Ya, azan maghrib yang tadinya ada ditiadakan menjadi running text hanya demi tontonan acara misa. Coba, sementara penduduk negeri ini mayoritas muslim, disuguhi tontonan yang seperti itu nggak boleh dijeda.
nggak boleh dijeda, dengan azan sekalipun nggak boleh dijeda. Padahal penduduk kita mayoritas muslim. Coba kaum muslimin. Itu kan artinya azan itu dianggap mengganggu jalannya acara misa tersebut. Ya, coba. Dan yang membuat kebijakan seperti itu muslim. Coba kaum muslimin. Padahal justru kalau kita berpikir secara rasional kaum muslimin, ya, justru umat Islam ini terganggu dengan live-nya acara-acara seperti itu karena mayoritas penduduknya muslim. Ngapain disuguhi acara-acara seperti itu? Untuk apa? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi karena konsep toleransi mereka ini toleransi yang kebablasan, ya sehingga ya seperti itulah kaum muslimin, ya. Nggak ngerti apakah mereka ini benar-benar ya toleransinya salah paham atau memang ada udang di balik batu, ya. Memang ada maunya di balik kata toleransi, ya. Karena selama ini toleransi yang mereka gaungkan itu justru malah mengkerdilkan umat Islam. Coba ya, berapa banyak kebijakan-kebijakan yang aneh ya, dari mereka kaum muslimin, ya. Azan yang sehari 5 kali, ya, mau diatur. Jangan sampai suara azan yang 5 kali sehari tersebut mengganggu orang yang non-muslim. Padahal lingkungannya mayoritas muslim. Ya. Dan kemudian suara azan dianalogikan dengan suara gonggongan anjing. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Ya. Kemudian di bulan Ramadan, yang berpuasa harus menghargai yang tidak berpuasa. Padahal mayoritas muslim. Ya. Coba, ya. Belum lagi yang terbaru ini kaum muslimin. Demi live acara misa, kok sampai azan pun ditiadakan. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh dan membagongkan kaum muslimin, ya. Kami sampai bingung lagi kaum muslimin mau berkomentar apa kaum muslimin, ya. Silakan berpikir sendiri kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.